Teman-teman, ada yang tahu tidak arti dari moderasi beragama itu apa? Apa sih moderasi beragama itu? Nah, mari kita simak di video ini. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang mengedepankan keseimbangan dalam beragama di tengah keberagaman dan kebinekaan. Nah, tujuannya adalah mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Ingat ya, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama tidak akan pernah bisa dimoderasikan. Yang perlu dimoderasi adalah cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya. Nah, contohnya yang pertama, cara memahami ayat Al-Quran yang dianggap atau seakan-akan Islam membolehkan melakukan kekerasan seperti permusuhan dan pembunuhan. Yang kedua, cara memahami bagaimana cara bertoleransi antar agama. Yang ketiga, cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial dan berbangsa negara. Moderasi beragama bukan agama baru, ajaran baru, bahkan bukan sekte baru dalam agama, melainkan salah satu pendekatan atau cara dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nah, dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, bagaimana Islam berkata? Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dalam ayat ini, moderat dibahasakan dengan kata wasaton. Maksudnya apa? Nah, dalam bahasa Arab, kata wasaton artinya adil. Dari ayat ini, memberikan pesan bahwa kita harus menanamkan sikap keadilan dalam diri, keseimbangan, saling menyayangi, serta menghindarkan diri dari sikap kekerasan. Jadi, semua agama itu pasti mengajarkan yang pertama kebaikan, kasih sayang antar sesama, toleransi, jujur dan adil, kedamaian, dan menghindari permusuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup moderasi beragama. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, maksud dari kata rahmat dalam ayat tersebut ialah umat Islam harus bisa menjadi contoh dalam menciptakan kedamaian dan kebaikan serta kemaslahatan kepada sesama manusia dan kepada alam dan hutan. Umat Islam harus bisa melestarikan alam dan lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, pertengkaran dan tawuran antara kelompok masyarakat. Nah, jadi ruang lingkup moderasi beragama adalah cara meyakini, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak pada cara memahami, cara berpikir, dan menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan ruang lingkup moderasi beragama, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri adalah tanda-tanda seseorang memiliki moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri dapat dilihat dari sikap dan perilaku sosialnya.
Oleh sebab itu, indikator atau ciri moderasi beragama dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua aspek beragama, yang ketiga aspek kehidupan dan sosial, yang keempat aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang di tengah-tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama maupun tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama. Nah, tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, terus cara bersolawat, berzikir, dan lain-lain. Nah, yang tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama seperti sedekah bumi, ketoprak, sedekah laut, tradisi yang berkaitan dengan tahun baru, dan lain-lain. Nah, berikut 4 macam indikator atau ciri moderasi beragama. Yang pertama, dari aspek kebangsaan. Nah, moderasi beragama adalah kesediaan, kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan sepenuh hati Pancasila sebagai dasar negara. Tidak lagi memiliki keyakinan dan keinginan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, dari aspek cara beragama. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktek toleransi dalam beragama, baik toleransi dengan sesama muslim maupun toleransi antar umat beragama atau toleran. Yang ketiga, ada aspek kehidupan sosial. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Sanggupan menyelesaikan semua permasalahan dengan cara damai sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, moderasi beragama dari aspek kehidupan sosial adalah cinta damai, anti kekerasan, tidak suka konflik, dan menyelesaikan semua permasalahan sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, yang keempat, dari aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-agama. Baiklah, mungkin itu penjelasan saya tentang apa itu moderasi beragama, apa sih moderasi beragama itu, sudah terjawab kan di dalam video ini, dan bagaimana, apa saja ruang lingkup moderasi beragama, dan indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena al-insan mahlul khata' wa nisyan. Cukup sekian dari saya, karena dari awal tadi belum ada video salam, maka saya tutupi saja dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.